Bab 455. Penguasa Yan Chen. Pengawal Sanos Song juga tercengang. Lengan kapten keamanan patah karena pukulannya. Bajingan, kamu benar-benar buta. Aku menyuruhmu untuk menghancurkan dua anak bajingan itu, bukan anak buahku. Sanos Song meraung marah saat dia kembali sadar. Pengawal itu mengusap keringat dingin dari dahinya, dan tatapannya yang menyeramkan jatuh ke tubuh Charles Ma. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu berani memperdayakan aku, lihat apakah aku tidak akan membunuhmu." Dengan itu, pengawal itu sekali lagi bergegas menuju Charles Ma. Charles Ma mencibir, tidak bisa menilai kemampuan sendiri. Dalam sekejap mata, pengawal itu bergegas mendekat dan menendang dengan cepat. Charles Ma tidak menunjukkan belas kasihan dan mengirimkan tendangan yang sama. Dengan sebuah bang, Charles Ma menendang lutut pengawal itu. Kacau! Lutut pengawal itu langsung hancur oleh tendangan itu. Tubuhnya terhuyung-huyung dan langsung jatuh ke tanah. Rasa sakit yang luar biasa itu terlalu berat untuk ditahan oleh pengawal itu, dan rintihan menyedihkan keluar dari dalam tenggorokannya. Krak, krak, krak. Kaki Charles Ma bergerak dan sekali lagi melangkah maju, menendang 3 kali berturut-turut, mematahkan ketiga anggota tubuh pengawal lainnya. Mata pengawal itu berputar dan dia juga pingsan. Semuanya hening lagi. Meskipun Robin Luo sudah tahu tentang kekuatan Charles Ma, dia masih terkejut dengan kekuatan dahsyat yang ditunjukkannya saat ini. Sanos Song adalah ajudan terpercaya yang dikembangkan oleh keluarga Yuan. Terutama grup Yan Chen yang dia kendalikan, sangat penting bagi orang-orang tertentu di keluarga Yuan. Bagaimana mungkin pengawal di sekelilingnya hanyalah orang biasa? Robin Luo pernah melihat dengan matanya sendiri bahwa pengawal Sanos Song, dengan satu tendangan, mengirim seorang pria raksasa setinggi 1,9 meter terbang dan pria raksasa itu pingsan di tempat. Pengawal tersebut sangat kuat, Charles Ma hanya menendangnya 4 kali dan semua anggota tubuh pengawal tersebut hancur. Mata Sanos Song juga membelalak sejenak, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat yang sama, jauh di dalam matanya, ada sedikit rasa ketakutan yang intens. Di luar kantor, banyak orang berkumpul saat ini. Mereka semua baru saja melihat Sanos Song memimpin orang-orang ke kantor Robin Luo. Pada saat ini, ketika mereka mendengar jeritan yang terdengar satu demi satu dari dalam kantor, orang-orang di luar semua terkejut. Jeritan barusan sungguh tragis. Itu pasti CEO Luo, kan? Kasihan juga CEO Luo, dia sepertinya adalah GM Group, tapi kenyataannya dia bukan siapa-siapa. Dia masih ditekan di setiap kesempatan sejak dia menjadi GM. Set, jangan bicara omong kosong, wakil GM Song adalah orangnya keluarga Yuan, dia menekan CEO Luo, itu pasti atas perintah keluarga Yuan. Para dewa sedang bertarung, kita manusia biasa menonton saja, tapi jangan bicara omong kosong. Ada banyak diskusi di antara orang-orang. Jelas, mereka semua mengira Robin Luo adalah korban keributan dari kantor barusan. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pada saat ini, di dalam kantor, Sanos Song sudah gemetar ketakutan. Pengawal dan kapten keamanan yang dibawanya telah dihancurkan anggota tubuhnya dan tidak sadarkan diri. Sekarang dia satu-satunya yang tersisa dan dia harus menghadapi Robin Luo dan yang lainnya sendirian. Robin Luo, kamu sangat berani, sampai bahkan memukul pengawalku. Tahukah kamu bahwa pengawalku semuanya diatur oleh keluarga Yuan? Jika kamu berani menyentuhnya, keluarga Yuan pasti tidak akan melepaskanmu. Sanos Song dengan gemetar menjatuhkan kalimat yang kejam dan mengertakkan gigi. Tunggu saja, aku akan pergi dan memberitahu orang-orang dari keluarga Yuan sekarang juga. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Apakah aku sudah memberimu izin untuk pergi? Pada saat ini, sebuah suara yang penuh dengan nada mengejek tiba-tiba terdengar. Tiba-tiba tubuh Charles Ma melintas dan memblokir pintu ruangan kantor dan menatap Sanos Song sambil menyeringai. Sanos Song bergidik dan menatap sosok muda yang telah duduk di sofa, dia melihat matanya yang tajam menatapnya. Hal ini membuat Sanos Song merasa kedinginan, seolah-olah dia sedang diincar oleh dewa kematian.
Ini adalah grup Yan Chen, siapa kamu? Beraninya kamu menghentikanku? Sudah kubilang, sebaiknya kau lepaskan aku, atau keluarga Yuan pasti tidak akan melepaskanmu. Jika kamu berani melakukan apapun padaku, keluarga Yuan pasti akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Hati Sanos Song sangat lemah, dan dia hanya bisa mengeluarkan keluarga Yuan untuk merasa lebih baik. Namun, Jerry yang mencibir, keluarga Yuan telah secara paksa menduduki grup Yan Chen-ku begitu lama, dan aku telah memberikan wajah yang cukup kepada keluarga itu dengan tidak pergi menyelesaikan masalah ini dengan mereka. Beraninya mereka membuat hidupku lebih buruk dari kematian. Kata-kata Jerry yang seperti petir yang meledak di benak Sanos Song, dan dia menatap sosok muda itu dengan mata lebar. Terutama kata-kata Jerry yang, grup Yan Chen-ku, membuatnya tercengang. Hanya ada satu orang yang berkualifikasi untuk mengatakan itu, dan itu 100% adalah komisaris grup Yan Chen, putra terlantar yang telah ditinggalkan oleh keluarga Yuan 18 tahun yang lalu. Orang lain mungkin tidak tahu lebih banyak tentang cara kerja grup Yan Chen, tetapi Sanos Song, sebagai mantan GM grup Yan Chen, tahu semua detail luar dan dalam tentang berita ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam keluarga Yuan, dia tahu betul bahwa lebih dari setengah tahun yang lalu, keluarga Yuan tiba-tiba turun tangan dan menghabiskan banyak uang untuk mengambil kembali semua sahamnya. Kemudian, grup Yan Chen yang lengkap dan lebih kuat dipindahkan ke seorang pemuda bernama Jerry yang tanpa kompensasi apapun. Kemudian, secara kebetulan, dia mengetahui bahwa pemuda bernama Jerry yang ini adalah orang yang telah diusir bersama ibunya 18 tahun yang lalu. Awalnya, di grup Yan Chen, ada banyak keturunan langsung keluarga Yuan lainnya. Mereka juga memegang sejumlah besar saham di tangan mereka. Namun, semuanya akhirnya diambil kembali oleh keluarga, dan dikatakan bahwa kepala keluarga Yuan secara pribadi memerintahkan agar tidak ada seorang pun dari keluarga yang ikut campur dalam urusan grup Yan Chen. Sejak saat itulah seseorang dari keluarga Yuan mendekatinya. Meskipun mereka tidak secara eksplisit mengatakannya, kata-kata mereka menunjukkan bahwa dia hanyalah boneka yang didukung untuk menggantikan mereka yang telah kehilangan kendali dan mengambil kembali kendali grup Yan Chen. Sekarang, penguasa sebenarnya dari grup Yan Chen telah kembali. Kamu Jerry Yang. Sanos Song gemetar dan mengulurkan tangan untuk menunjuk ke arah Jerry Yang, bertanya dengan wajah penuh kepanikan. Jerry Yang menunjukkan senyum lembut, sepertinya kamu masih tahu tentangku. Meskipun dia tersenyum, di mata Sanos Song, ada perasaan ketakutan. Bro. Sanos Song segera berlutut dan berkata dengan ekspresi panik, aku tidak tahu Anda adalah komisaris. Jika aku tahu, bahkan jika aku diberi 10 kehidupan, aku tidak akan berani menyinggung Anda. Tolong ampuni aku demi dedikasi yang aku berikan selama bertahun-tahun kepada grup. Sanos Song, kamu baru tahu takut sekarang. Jerry yang tersenyum ringan, jika aku ingat dengan benar, barusan kamu mengancam Robin Luo, menyuruhnya untuk tidak berpikir bahwa dia bisa melawanmu hanya karena dia dekat dengan anak buangan dari keluarga Yuan. Komisaris, aku hanya bingung sejenak dan berbicara omong kosong. Di depan komisaris, aku bukan siapa-siapa. Sanos Song hampir menangis. Kamu juga mengatakan bahwa kamu adalah ajudan terpercaya yang dikembangkan oleh keturunan langsung keluarga Yuan. Dengan adanya kamu, tidak ada yang bisa mengendalikan grup Yan Chen. Jerry yang mengabaikannya dan kemudian menambahkan, kamu juga mengatakan bahwa meskipun itu adalah lalat di grup Yan Chen, Robin Luo tidak akan bisa menepuknya tanpa izinmu. Mendengar kata-kata dari Jerry yang ini, Sanos Song hanya merasakan tubuhnya menjadi dingin, badannya lemas dan tak berdaya, dan wajahnya menjadi pucat. Bersambung.